Oke guys, balik lagi sama gue Wis, vlogger tidak gaul di channel yang juga tidak gaul ya guys ya. Pada video kali ini kita akan membahas masalah liquid ya guys ya. Liquid ini nih cukup cukup banyak diperdebatkan nih. Sama vapor pemula, sama vapor legendaris ya kan. Vapor legendaris itu juga banyak yang beradu argumen ya tentang si liquid ini, terutama masalah kelayakan nih. Jadi waktu kelayakan liquid digunakan tuh sampai kapan batasnya. Jadi ada yang ngomong liquid itu unlimited. Anjay, unlimited sampai hari akhir masih bisa digunakan. Ada juga yang berpendapat sama unlimited tapi dengan teori barunya, yaitu liquid itu seperti wine. Jadi semakin digunakan semakin enak. Waduh. Nah, ada juga tim-tim yang percaya liquid itu ada masa baiknya digunakannya gitu. Ya kita nggak usah ngomong kadaluarsa deh, best use gitu. Kalau liquid zaman sekarang tuh best use before tanggal berapa gitu. Nah, terus kalau kalian nanya, terus bang kita harus ngikutin yang mana? Nah, ya kan pasti vapor pemula bingung nih. Gue juga bingung guys, karena apa ya? Nggak ada suatu lembaga resmi dari pemerintah gitu jebret ngomong liquid tuh nggak bisa begini gini. Nggak ada, semua tuh teori-teori yang bisa dibilang membingungkan gitu. Jadi masih abu-abu gitu ya kan. Nah, di sini gue mau nyaranin aja ke kalian. Jadi pertama kita bahas dari segi liquidnya dulu. Liquid itu tuh ada ada dua lah kasarannya ya. Ada yang kasih rincian bulan dan tahun produksinya dan base use-nya sampai kapan. Ada yang kosongan. Nah, gue nggak bilang yang nggak ada perinciannya itu jelek, tapi alangkah lebih baiknya kan yang lebih ada perinciannya. Contoh di sini sekali lagi gue nggak disponsorin sama brand apapun. Semua video gue no sponsor ya guys ya. Nah, di sini ada salah satu contoh liquidnya dari HK Cheese ya. HK Cheese nih kalau di belakangnya ya, di kotaknya kelihatan nggak sih guys? Harusnya kelihatan ya walaupun nggak begitu jelas. Jadi ini ada P sama E. Nah, P ini tuh produksinya bulan dan tahun, sama E itu expire kayaknya sih ya, di tanggal dan tahun juga gitu, bulan dan tahunnya. Nah, akan lebih baik kalian beli liquid kayak gini karena ibaratnya perusahaannya sudah ngasih ketetapan nih, bro, lo gunain liquid ini sebaiknya sebelum tanggal dan tahun ini agar rasanya maksimal. Ya dia nggak ngomong basi atau gimana, yang penting rasanya maksimal gitu guys. Nah, jadi alangkah baiknya lo beli kayak gini-gini. Gue nggak ngomong lo nggak beli yang bang terus gimana bang kalau ada liquid yang gue suka nggak ada tanggal produksi dan lain-lain. Nggak apa-apa, pakai. Gue juga pakai kalau liquid kayak gitu. Tapi ini juga diperdebatkan sama orang-orang banyak di alah vapor baru loh ngeliatnya cukai. Nah, ini cukai memang juga jadi menurut gue di liquid yang nggak ada kode tanggal produksi, nggak salah kalau user itu ngelihat dari cukainya, bener nggak ibaratnya. Jadi menurut gue salah sendiri tuh liquid gak ngasih tanggal produksinya. Kenapa? Alasannya apa? Tinggal tulis doang, gue tuh produksi bulan ini tahun ini, terus base use-nya kapan. Minimal kalau dia nggak ngasih tahu base use-nya ya dia kasih tahu lah tahun dan tanggal produksinya gitu. Kan orang jadi lebih jelas gitu daripada nggak ditulis. Karena liquid-liquid yang nggak menuliskan ini, ya itulah yang jadinya akhirnya orang-orang berpatokan dengan cukai yang banyak juga salah mikirnya. Gue setuju kalau orang ngomong tanggal produksi liquid tuh nggak bisa dilihat dari cukai. Gue setuju nggak bisa banget dari cukai. Tapi buat liquid yang kosongan, penjelasannya nggak jelas, kapan produksi, base use-nya kapan, ya orang wajar ngeliat dari cukai. Kenapa kalian nggak bisa ngeliat dari cukai? Begini guys, jadi contoh suatu liquid itu cukainya sekarang kan 2025 ya, cukainya itu 2024 misalnya. Terus kalian beli, udah 2025 kok cukai 2024, wah ini liquid setahun yang lalu misalnya. Nah, itu belum tentu benar tuh setahun yang lalu, mentang-mentang tahunnya beda ya kan. Bisa juga baru sebulan guys, bisa juga nih liquid diproduksi di Desember 2024, sedangkan sekarang udah Januari 2025, jadi kan masih sebulan. Nah, makanya itu yang dimaksud vapor
lain tuh yang ngomong nggak bisa lihat dari cukainya. Gue setuju kalau itu. Tapi sekali lagi kalau cukainya sudah terlampau lama, misalnya sekarang 2025 tapi Anda beli liquid cukai 2021, 20, 19, 18 gitu-gitu, ya itu udah pasti produk lama, nggak bisa dibela lagi menurut gue. Ya intinya gini ya guys ya, kenapa gue juga nyuruh kalian gunain yang base use kayak gitu. Karena gini, misalnya ada suatu liquid udah umurnya 5 tahun atau 6 tahun gitu. Ada orang yang ngomong, bisa kok bro, gue nyobain nih, gue bisa, liquid masih enak dan lain-lain. Iya, tapi kan gini kasusnya guys, liquid itu kalau yang nyimpennya nggak bener, ya gak usah nunggu tahunan. Kalian 2 bulan pun bisa hancur tuh liquid gitu, apalagi sampai yang tahunan. Makanya, jadi menurut gue daripada kita gambling ya kan, kalian beli liquid dengan liquid lawas yang ada yang sellernya bilang ke kalian ibaratnya, tenang ini masih enak bro, aman, malah makin enak. Ya biasanya kan harganya memang lebih miring, tapi menurut gue kalau kalian bisa ngejamin tuh orang memang nyimpennya selama bertahun-tahun itu dengan benar, ya boleh kalian beli. Tapi kalau kalian nggak tahu dia nyimpennya gimana, apalagi kalian beli online, ya mendingan beli yang jelas-jelas aja, yang terbaru gitu, maksudnya yang produksi baru gitu, dibandingkan kalian gambling dengan beli liquid lawas gitu, cukai-cukai lama gitu. Karena kembali lagi, semuanya itu tergantung dari penyimpanannya gimana, ya kan? Kalau dia menyimpannya bagus, mungkin kata-kata orang-orang yang bilang liquid abadi itu bisa kalian okekan gitu. Tapi kan kita kan nggak tahu ya guys ya, cara nyimpen sellernya tuh gimana gitu. Kalau kalian bisa mastiin, gue bisa mastiin bang, dia tuh tetangga gue, atau enggak bang, ini tuh gue yang nyimpen sendiri di lemari gue. Jadi gue pastikan selama 5 tahun ini aman, bagus gitu. Ya udah, itu oke-oke aja. Tapi gue sih nggak mau nyoba. Maksudnya gue lebih memilih liquid baru kalau gue pribadi gitu. Karena menurut gue udah pasti ada segi penurunan ya guys ya. Ibaratnya gitu, dari segi PGVG-nya, mungkin nikotin lebih cair, nikotinnya kepisah. Ya gitu-gitulah, pokoknya pasti ada penurunan lah ya dari segi kualitas liquidnya ataupun rasanya kalau gue pribadi. Tapi kalau memang ada di luar sana yang masih berpegang teguh, bodo amat bang, gue yang penting murah, silahkan. Tapi sekali lagi gue nggak sarankan ya, maksudnya kalian membeli liquid yang lawas gitu. Dan kembali lagi, kalau cukai, kalau kalian ngeliat liquid dari cukainya, ya itu tadi, kalau cukainya belum terlalu jadul, ya kalian belum bisa ngejudge itu liquid udah jadul. Kan kita patokannya 2 tahun nih, sesuai brand-brand liquid yang ngasih base use nih kan 2 tahun ya, 1 tahun sampai 2 tahun gitu. Nah kalian misalnya 2025 ada liquid 2023, ya belum tentu itu udah 2 tahun guys. Itu bisa jadi di 2023 akhir dia baru produksi, jadi masih setahun lebih sedikit, jadi masih enak dikonsumsi gitu. Tapi kalau sudah di atas 3 tahun, cukainya udah 5 tahun, 7 tahun, itu sih udah pasti produk lama. Nah itu tergantung kalian tuh mau berani gambling nggak gitu. Kan sayang juga uang kalian ya, walaupun memang murah, tapi kan kalau tiba-tiba kalian beli dan udah rusak, liquidnya udah nggak enak, kan kalian rugi. Itu baru dari segi rasa, belum dari segi device kalian. Contoh, misalnya kalian pakai tank, kalau liquid rusak dimasukin, ya rembes, bocor, bisa rusak semua tuh, mod kalian rusak. Atau misalnya yang pakai pot nih, kalian beli liquid Saltnik yang kayak gitu, yang lawas legendaris anjir dari tahun berapa nggak tahu. Kalau tuh liquid ternyata udah rusak, kalian baru beli pot nih, ibaratnya kalian beli cartridge baru, kalian masukin, terus kalian isep bocor, ya akhirnya malah buang-buang uang juga gitu, cartridge kalian hilang, liquid yang nggak bisa dipakai dan lain-lain. Jadi menurut gue kan banyak juga nih yang nanya, bang, kenapa ya gue baru pakai cartridge gini kok langsung rusak? Ya bisa jadi tergantung liquidnya masih bagus gak gitu, liquidnya kalian tuh jelas gak gitu, atau kalian udah beli liquid yang jelas, nyimpennya bener gak gitu. Takutnya liquidnya udah rusak, ya bocor, pasti hancur tuh cartridge-nya gitu guys. Jadi kembali lagi, menurut gue nggak ada ruginya kalian misal beli liquid dengan harga normal, cukai baru, tanggal produksi juga masih baru, belum 2 tahun, ibaratnya gitu ya, belum 2 tahun,
dibanding kalian beli barang-barang lawas yang harganya murah tapi dengan resiko barang kalian, mod kalian, pot kalian ya rusak gitu dengan resiko itu. Ataupun misalnya nggak rusak ya kalian nyoba, aduh nggak domen lagi gue, rasanya kok tipis ya atau hambar, ya kalian kan buang duit walaupun cuman ya, abang kan cuman buang 70.000 misalnya, ya itu juga kalau bagi gue sih itu uang ya, daripada gue buang sia-sia mendingan gue nabung lagi buat beli liquid terbaru gitu. Ya kembali lagi lah, pokoknya di sini gue nggak mau nyalahin pihak manapun yang percaya teori ini itu silakan. Tapi menurut gue demi apa ya, demi kenyamanan vaping kalian udah nggak usah aneh-aneh, nggak usah diirit-irit gitu. Gue yakin yang ngirit-ngirit ini soalnya pasti bukan perokok guys. Soalnya kalau memang dia perokok kayak gue nih move ke vape, cuk ini udah pasti lebih irit lagi gitu. Ibaratnya kalau perokok tuh pasti tahu lah sebulan kita ngeluarin duit berapa. Pas pindah ke dunia vaping kan sangat hemat. Jangan dihemat lagi, ntar hemat-hemat malah sakit. Kalau kalian hemat terus sakit, kalian diri sendiri yang rugi sih nggak apa-apa. Kalian tuh kalau nge-vape dan nge-vape irit dan jorok gitu terus kalian sakit, yang rugi tuh satu negara. Rugi tuh orang-orang penonton tidak gaul channel nih, yang pinter-pinter. Ibaratnya mereka udah nge-vape dengan aturan yang bagus, attitude yang bagus, nggak beli produk-produk aneh misalnya. Pokoknya udah sesuai standar. Dia tau-taunya dilarang di Indonesia, di negara kita, gara-gara ada orang sakit yang jorok dan ngirit gitu. Ya memang pasti banyak yang ngomong juga bang, tapi kan gue nggak, misalnya ada yang ngomong, gue kan nggak mampu bang beli liquid yang harganya normal misalnya gitu. Dengan segala hormat, kalau memang kalian begitu, demi kebaikan diri kalian ya, ibaratnya mendingan kalian berhenti nge-vape sih kalau saran gua gitu. Bagus kan, bebas asap dan lain-lain gitu, daripada kalian nanti kenapa-napa guys. Ibaratnya gitu. Sini gua penting banget ya, gue tekankan sekali lagi, kalaupun kalian rasanya masih enak atau kalian nge-vape-nya enak bla bla bla, tapi kalau kalian pakai cara-cara yang aneh kayak gitu tuh nanti takutnya itu kesehatan kalian dipertaruhkan. Intinya gitu aja guys ya. Pokoknya segitu aja video gue kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat bisa kalian like, komen-komen gimana pendapat kalian. Menurut gue sih nggak usah didebatin lagi guys masalah liquid guys. Intinya kita saling ngingetin aja di sini lah, terserah kalau memang masih ada yang bandel lah apa gimana. Toh kita kan sama-sama vapor ya guys ya. Maksudnya vapor kan ya udah kita sama-sama nikmatin vape kok, ngapain jelek-jelekin orang, lu tuh pemula, percaya ini, percaya itu, terserah. Maksudnya, toh kan kita juga yang nge-vape, atau kita juga nggak usah nyalain mereka. Ya lu mah gila aja, gini-gini, udah biarin aja guys. Nah, ibaratnya gitu ya. Yang penting kita saling ngingetin aja di Tidak Gaul channel ini ya guys ya, biar kita sama-sama nge-vape dengan aman dan nyaman. Jangan lupa juga subscribe channel gua, biar gue semangat buat bikin video-video lainnya. Oke? Bye-bye.